Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Langsung saja saudara, karena waktu kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 saudara-saudara. Saya baca buat saudara semuanya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat Tuhan ngomong sama murid-murid Tuhan. Yaitu pada waktu peristiwanya kapan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir saudara, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ini sama persis. Kalau kita melihat film saudara ini seperti di rewind. Yesus naik, kemudian Yesus turun. Ketika turun peristiwanya sama saudara. Maksudnya apa? Orangnya yang bisa melihat atau menyongsong Tuhan untuk datang kedua kali levelnya adalah murid. Karena kenapa? Pada waktu Yesus naik ke surga, yang melihat Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan saudara-saudara. Oleh sebab itu ini penting untuk kita garis bawahi sebagai orang Kristen, saudara pastikan bahwa hidup saudara adalah murid saudara. Karena kenapa saudara? Yesus ketika dalam pelayanannya di muka bumi, dia menemui beberapa kelompok manusia saudara. Yang pertama adalah kelompok orang banyak. Saudara lihat dalam kitab Injil, Yesus ketemu dengan orang banyak. Orang banyak ini adalah mereka hanya membutuhkan mujizat-mujizat Tuhan. Butuh mujizat, butuh berkat, butuh mujizat, butuh berkat, yang lapar dikenyangkan saudara. Ini orang banyak, tapi orang banyak juga yang berkata apa? Salibkan dia. Jadi orang banyak yang ingin menerima berkat, tapi orang banyak juga yang berkata salibkan dia. Dan juga Tuhan saudara, Yesus dalam pelayanan di muka bumi dia ketemu dengan murid. Rupanya murid itu bukan hanya 12 orang saudara, tapi ada 12 rasul, ada 70 orang saudara, ada sekian, ada murid-murid yang dipilah-pilah. Tapi saudara di sini bunyinya bukan soal berapa banyak, tapi adalah murid. Dan murid-murid inilah yang digarisbawahi mereka melihat Yesus naik ke surga. Dan kelompok yang ketiga adalah para rasul. Dipilah lagi, ada 12 orang murid Tuhan sudah, yang disebut para rasul sudah. Mereka inilah yang menemani Yesus terus dalam pelayanannya. Dari 12 rasul itu pun dipilah lagi, ketemu dengan 3 orang. Petrus, Yohanes dan Yakobus. 3 orang inilah saudara yang diajak Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. 3 orang inilah juga yang diajak Yesus bertemu dengan roh Elia dan Musa di gunung saudara. Jadi saudara kembali ke dalam ayat ini, betapa pentingnya kita perlu menyadari bahwa Yesus datang untuk kedua kali adalah menjemput yaitu murid-murid Tuhan saudara. Jadi saudara dengan paradigma yang baru ini saudara, gereja Tuhan dengan paradigma yang barunya tidak hanya saudara hanya melahirkan petobat-petobat baru, tapi gereja Tuhan harus memastikan bahwa ada murid-murid Tuhan. Yaitu bukan ada saja tadi, pastikan jemaat Tuhan harus masuk menjadi murid-muridnya Tuhan. Yang siap diajar, siap dibina, siap dididik saudara. Nah bicara tentang murid saudara, pengertian murid ini apa? Saya lihat saudara di dalam teks saudara. Jadi saya bacakan buat saudara, murid itu adalah pengertiannya adalah seorang yang berkomitmen. Dengan asa katanya adalah keinginan yang kuat di dalam diri dia. Jadi kesimpulannya dari ini semuanya, seorang murid ini apa? Seorang murid selalu memiliki keinginan yang kuat dan selalu belajar. Inilah seorang murid saudara-saudara. Makanya di level murid inilah yang berkata tidak mau menyalibkan Tuhan saudara. Mereka tetap terus setia sampai melihat Yesus naik ke surga. Dan seorang murid-murid inilah juga yang akan terus menanti-nantikan Yesus untuk datang kedua kalinya. Dan saudara pastikan diri saudara adalah murid saudara. Nah bicara tentang murid saudara, mari kita belajar sesuatu saudara. Murid itu bukan dibatasi oleh usia. Murid ya murid. Kalau seseorang dia sekolah
dia oleh sekolah tertentu, ketika pulang status dia tetap murid sudah. Dia di rumah, dia belajar, dia bermain, status dia tetap murid selama dia bersekolah sudah. Dan murid saudara tidak dibatasi oleh usia. Ketika wah aku masih anak-anak, aku nanti adalah jadi murid Kristus, saudara berbeda. Ketika dia menjadi seorang murid di playgroup, dia bunyinya juga murid cuma masih playgroup. Juga anak SMA juga begitu. Dia sudah dewasa, usianya sudah bertambah saudara. Dia juga murid, cuman dia sudah SMA. Nah Tuhan pun juga begitu bersama dengan saudara. Kita dididik Tuhan, kita diajar, ada naik level, naik tingkat terus sampai menjadi seperti guru saudara. Ini yang dasar dan luar biasa. Dan seorang murid saudara, status murid pun bisa berhenti. Ada dua hal yang membuat status murid itu berhenti. Yang pertama, dia dikeluarkan dari sekolahnya. Maka sudah, dia nggak bisa jadi murid lagi sudah. Dia menjadi pengangguran. Tapi yang kedua, dengan sadar dia berkata, aku keluar dari sekolah ini. Memutuskan untuk tidak menjadi murid sudah. Maka dia juga tidak menjadi murid. Nah saya berdoa, saya percaya saudara-saudara semuanya. Orang yang terus setia, mau dididik, diajar oleh Tuhan. Terus belajar bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya saudara ketika kita terus on the track-nya Tuhan, maka dalam kehidupan kita, hidup kita akan seperti dari pujian-pujian tadi saudara. Hidup kita akan berarti di mata Tuhan. Nah menjadi seorang murid, kita akan belajar dari seorang yang namanya Abraham. Bagaimana dia saudara, kita sudah tahu semuanya, Abraham ini saudara dari pertama dia dipanggil sampai akhirnya dia disebut menjadi bapa orang yang beriman saudara. Dan rupanya saudara, Abraham ini, dia ini enggak serta-merta mudah untuk menjalaninya. Nah ini mewakili dari kehidupan kita saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai 32. Kita belajar dari seorang Abraham, dia mengalami saudara naik tingkat sampai 4 tingkat. Tapi dalam setiap kenaikan itu saudara, dia mungkin sama dengan kita, harus melepaskan yang namanya sorga kecilnya saudara. Pak berarti ada surga besar dong Pak, saudara kita akan lihat saudara. Saudara, Abraham sebelum menjadi Abraham namanya adalah Abram saudara. Dia harus melepaskan saudara surga kecilnya yang pertama. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai 32. Saya baca ayat 31 buat saudara semuanya. Lalu Terah ini siapa? Papa dari Abram saudara. Waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham. Sama dengan saudara dan saya saudara ya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim, dari tanah mereka untuk pergi ke tanah Kanaan. Perhatikan ini baik-baik saudara. Dari Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tapi perhatikan kalimat yang berikutnya. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Tujuannya ke mana? Tanah Kanaan. Tapi saudara menetapnya di mana? Di Haran saudara. Nyampe enggak kepada tujuan yang utama tadi? Enggak nyampe. Tapi perhatikan, apakah ini mau dari Abram sendiri? Rupanya bukan saudara. Abram sangat hormat dengan orang tuanya. Abram sangat hormat dengan papanya. Dia tahu Abram ini tipikal yang mengasihi keluarga loh saudara. Buat dia adalah keluarga adalah sorga. Kan ada filmnya tuh. Ya kan saudara ya, tapi saudara dalam peristiwa ini, papa dari Abraham ini tidak nyampe tujuan. Tapi perhatikan ayat yang dari 32. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Bukan di Kanaan saudara-saudara. Tujuannya harusnya di Kanaan, tapi berhentinya di Haran. Dan Terah mati di sana. Saudara, Tuhan belum ngomong apa-apa kepada Abraham pada waktu itu.
Karena kenapa? Tuhan tahu Abram sangat hormat sama papanya, saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Abram harus ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan bukan Tuhan yang inkonsisten. Dia tahu hukumnya yang berkata bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Selesaikan sama Tuhan, diselesaikan dulu. Abram hormat pada bapaknya. Abram mengerti harus hormat, tapi saudara, enggak nyampe tujuan. Makanya Tuhan menunggu, bukan berarti Tuhan gagal, tapi saudara perhatikan. Kejadian 12 ayat yang pertama. Lanjut berikutnya, langsung Tuhan ngomong begini. Berfirmanlah Tuhan, ini setelah Terah meninggal, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saat itu bagi Tuhan gak ada lagi yang menghalangi rencana Tuhan atas Abraham. Abraham hormat sama bapaknya, oke dia tunggu sama Tuhan. Tapi ketika surga kecilnya, sudah gak ada saudara. Abraham melepaskan surga kecilnya, dia kehilangan orang tua. Sedih memang, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Makanya ketika orang tuanya, papanya di Abraham sudah gak ada, baru Tuhan ngomong. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin hobi saudara, mungkin keinginan saudara yang menghambat saudara untuk masuk di dalam panggilan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan saudara terpisah dari itu semua, dari surga kecil saudara. Bukan Tuhan tega, tapi Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Tapi Tuhan menunggu sampai saudara siap, sampai saudara mampu untuk menyelesaikan itu. Seringkali kita menjadi murid berat Tuhan. Bagaimana? Tapi saudara, Tuhan punya rencana. Tuhan bukan inkonsisten. Dia tetap konsisten, tapi Tuhan bisa intervensi, saudara. Sama halnya untuk jatuh, pasti ke bawah. Tuhan tidak mau melawan hukumnya sendiri, tapi Tuhan intervensi. Ketika saudara jatuh, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menahan kejatuhan saudara. Saya punya keponakan saudara. Dia jatuh dari atap saudara, dari lantai 3 meter lebih saudara. Karena dia menginjak langit-langit yang rentan. Ketika jatuh saudara, ini anak masih kecil pada waktu itu, masih 4 tahun. Ketika jatuh gak ada apa-apa, gak sakit apa-apa, gak ada yang patah apa-apa. Mamanya sudah khawatir sekali. Tapi ketika ditanya, kamu sakit gak? Gak ada yang luka. Seperti ada yang goyang gitu loh jatuhnya saudara. Seperti ada yang ngayun, padahal gak ada orang di situ. Artinya apa? Tuhan bisa intervensi saudara. Tapi Tuhan tidak mau melawan hukumnya. Jadi saudara yang pertama, Abraham mau melepas surga kecilnya yang pertama. Dan akhirnya saudara, Tuhan ngomong. Dan singkat cerita saudara nanti baca di dalam kitab Kejadian 11 dan seterusnya. Abraham mengikuti dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya Abraham diberkati luar biasa. Dia menjadi berkat dan orang yang luar biasa. Perhatikan saudara, nanti saudara baca di rumah karena saudara adalah seorang murid. Saudara mesti harus rajin membaca Alkitab. Levelnya Abraham saudara, dia bukan pemerintahan tapi yang menyambut dia adalah raja-raja loh saudara. Jadi dia bukan orang biasa. Setelah dia keluar dari kampungnya, dia keluar dari lingkungan keluarganya, dijadikan Tuhan dengan luar biasa, maka level dia bukan level keluarga. Dengan bahasa yang sederhana berkata, Tuhan ngomong begini, kalau kamu tak biarkan, kamu paling cuma hebat di tengah-tengah keluargamu saja. Tapi aku mau kamu lebih besar untuk menyampaikan tujuanku. Rencana sorga atas dunia ini. Abraham dibawa Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang yang hebat. Dia orang biasa tapi yang menyambut dia adalah raja-raja. Raja Mesir, raja manapun pada waktu dia membebaskan keponakannya Lot. Dia berperang melawan raja. Dan menang saudara. Surga yang pertama dilepaskan oleh Abraham. Untuk masuk ke surga yang lebih besar.
Lalu saudara, peristiwa yang kedua saudara. Abraham bukan enggak taat, tapi Abraham taat. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, menjadi murid taat sampai akhir. Yang kedua saudara, peristiwanya kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara melihat pada waktu Abraham pada waktu keluar dari kampungnya menuju tanah Kanaan saudara. Dia membawa keponakan yang namanya Lot. Pada waktu itu saudara, Lot masih kecil ketika diajak. Karena dianggap menjadi anaknya sendiri karena papanya Lot namanya Haran saudara meninggal. Abraham gak punya anak, dia anggap sebagai anak sendiri saudara. Jadi ini anak kandung atau bukan? Bukan. Dia keponakan jatuhnya saudara. Kemudian saudara diajak oleh Abraham, namanya masih Abram pada waktu sekali lagi saudara. Belum Abraham, imannya masih imam Abram. Belum iman Abraham saudara-saudara. Jadi saudara dengan peristiwa yang kedua ini, Abraham semakin menjadi luar biasa. Dan Lot tumbuh dewasa, tumbuh besar. Otomatis ketika hidup dengan Abraham, hidup Lot pun juga diberkati. Rupanya, Lot pun dikasih kepercayaan sama Abraham untuk jalankan bisnis Abraham, saudara. Dan rupanya Lot pun bisnisnya besar. Tapi rupanya peristiwa yang kedua ini, saudara. Abraham harus dipisahkan lagi. Dia harus menyerahkan surga kecilnya yang kedua. Dia harus berpisah dengan Lot. Kenapa, saudara? Abraham menemukan peristiwa seperti ditusuk dari belakang. Maksudnya apa? Lot yang selama ini dididik, selama ini dibina, selama ini saudara diberkati. Rupanya berselisih dengan dia. Kenapa? Karena bisnisnya bersinggungan saudara. Ayo kita lihat di dalam Kejadian ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Atau kita lihat dulu ayat Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dulu. Ya, yang ke-7 yang ke-8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat yang berikutnya yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Saudara, peristiwa penyerahan surga kecilnya Abraham itu tidak melibatkan Abraham. Itu murni Tuhan untuk saudara mengambil intervensi kepada Abraham. Tapi untuk peristiwa yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada Abraham. Padahal Tuhan tahu pihaknya Abraham yang benar. Mungkin kita di dalam kehidupan kita digesek oleh orang-orang sekitar kita. Kita merasa benar, harusnya aku dong yang benar. Lot kan numpang, tapi sekarang kok kita masih gesekan. Dan disinilah Tuhan mengajak Abraham untuk mengambil keputusan. Yaitu adalah apa rupanya di mata Tuhan, Abraham itu benar. Maksudnya apa? Abraham lebih memilih kekerabatan daripada harta, saudara. Daripada kita ini berselisih karena harta. Daripada kita berselisih karena apapun itu. Lebih baik kita ini berdamai. Karena kita keluarga. Serba banyak dari setiap kita ini berselisih karena warisan. Serba banyak kita ini berselisih dengan teman karena uang juga. Karena jabatan. Mungkin kita merasa benar. Tapi kali ini Tuhan mengajak kepada Abraham. Bahwa kenapa saudara? Supaya Tuhan tahu, supaya Abraham tahu bahwa berkatnya Abraham itu tergantung dari Tuhan. Bukannya Tuhan tidak ngerti Abraham diperlakukan tidak adil, tahu persis. Makanya Raja Daud berkata bahwa apa saudara? Berpegang pada sumpah meskipun rugi. Ini adalah orang yang berintegritas saudara. Dalam berbisnis, dalam bekerja, ini rugi nih. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita mulai menurunkan kualitas. Tapi ketika kita tahu kita rugi, kita bawa ke Tuhan. Bukannya Tuhan tidak tahu kita ini rugi, tahu Tuhan. Tapi Tuhan lebih pengen ngerti sikap hatimu seperti apa. Tetap kau berikan yang terbaik. Maka Tuhan mampu memberikan berkat-berkat yang lain.
Makanya saudara, hidupilah sebagai murid Kristus. Prinsipnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita, saudara. Mengajarkan apa? Ketika musuh meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ketika musuh meminta bajumu, berikan jubahmu. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita, saudara, ketika saudara seorang pekerja, saudara dikasih tugas untuk menyelesaikan tugas selama 1 minggu, selesaikan dalam 3 hari. Itu integritas, saudara. Ketika saudara diberikan tugas, ini selesaikan dalam 2 bulan, selesaikan dalam waktu 1 bulan. Maka engkau akan menjadi berkat. Maka Pentakosta ketiga akan terjadi. Karena kenapa? Pentakosta ketiga itu bukan di gereja saja, saudara. Tapi di luar sana, bukan di mimbar gereja. Saudara sebagai murid Kristus, saudara ada di dalam kantor saudara, di dalam bisnis saudara, di kuliah saudara, saudara membawa kebenaran Tuhan di sana. Maka orang akan melihat, wah beda ini memang murid Tuhan ini. Disitulah mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan diagungkan. Abraham juga mengalami hal yang sama. Dia diajak berpikir sama Tuhan. Kamu lebih mencintai mana? Dan luar biasa, Abraham lebih memilih kekerabatan. Lebih baik kehilangan uang daripada aku kehilangan kerabat. Di mata Tuhan itu benar, saudara. Karena uang bisa membuat kita ini binasa. Ayo kita lanjut lagi. Jadi saudara, keterpisahan Abraham yang kedua. Dia menyerahkan surga kecilnya yang kedua ketika dia berpisah dengan yang namanya ketidakadilan. Ego dia dilepaskan. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan peristiwa itu. Tapi perhatikan saudara, Kejadian 13 ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Saudara perhatikan, setelah terpisah selalu baru Tuhan ngomong. Yang tadi itu saudara, papanya setelah meninggal saudara, Tuhan ngomong. Kali ini setelah terpisah dari Lot, Tuhan pun baru ngomong. Saudara, saya teringat saudara, inilah prinsipnya sorga saudara. Maaf saudara. Kita lihat di dalam Markus 7 ayat 33. Ada kalanya kita harus dipisahkan Tuhan supaya kita ini enggak mendengar peristiwa-peristiwa yang lain. Berita-berita yang lain supaya Tuhan bisa ngomong sendiri kepada kita. Perhatikan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia, ini peristiwanya Yesus mau menyembuhkan orang yang bisu, yang tuli dan gagap saudara-saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari mana? Dari orang banyak. Jadi saudara, ada kalanya kita ini dipisahkan Tuhan supaya kita sendirian dengan Tuhan. Sehingga dia bisa ngomong dengan kita saudara. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Sehingga kita bisa mengerti maksud dari tujuan yang peristiwa yang kita alami saudara. Jangan langsung teriak-teriak dulu. Makanya ada kalanya kita harus duduk diam, mendengar Tuhan maksudnya apa. Aku kehilangan jabatan, aku kehilangan teman, kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan, peristiwa pandemi, apapun itu saudara. Saudara perlu waktu diam. Tuhan ingin ngomong dengan saudara. Karena kalau Tuhan sudah ngomong saudara, hasilnya itu luar biasa. Dan saudara, peristiwa yang berikutnya. Abraham berhasil sebagai murid Tuhan, saudara. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak ngomong, aku sudah dapat banyak besar. Karena Tuhan ini bawa belur, aku mundur dari Tuhan. Enggak, saudara. Karena Tuhan tahu, Abraham sudah mulai menempatkan hatinya bahwa Tuhanlah harta dia yang paling luar biasa. Lebih baik kehilangan yang lain daripada kehilangan Tuhan. Tapi seringkali kita berkata, lebih baik kehilangan Tuhan. Tuhan tuh nanti-nanti dululah. Bisnis lagi rame, toko lagi rame. Tuhan tuh nanti-nanti dulu, saudara. Saudara ingat, berkat kita itu berasal dari Tuhan loh saudara. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas saudara dan saya. Dan atas dunia ini.
Pentakosta ketiga, jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan gak ingin menyelamatkan saudara saja, tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan orang-orang sekitar saudara. Makanya kita gak boleh egois, aku dan aku. Tapi dari Abraham ini kita belajar, saudara. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang sekitarnya. Ayo kita lihat, saudara, peristiwa penyerahan surga kecilnya Abraham yang berikutnya. Yang ketiga dia serahkan. Jadi saudara, setiap peristiwa dia menyerahkan surga kecilnya selalu diberikan besar oleh Tuhan, lebih besar lagi. Kemudian saudara, ketika dia menyerahkan surga yang lebih besar itu, sama Tuhan dikasih lebih besar lagi. Karena kenapa saudara? Sifatnya Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik untuk saudara. Dia tidak mau anak-anaknya itu susah, saudara. Oleh sebab itu ayo kita mengerti, dewasa menjadi murid Tuhan yang baik, saudara. Nah saudara, singkat cerita, setelah dia berpisah dengan Lot, dia mulai, saudara, lebih disaring lagi. Hidup dia hanya dengan istrinya Sarai. Dan singkat cerita, saudara, mereka semakin diberkati, tapi usianya semakin bertambah. Semakin bertambah, semakin mereka bingung, harta segini banyaknya, mau dikasih siapa? Nah, enggak tahu bagaimana, saudara, saya pakai bahasa ini aja, Sarah ngomong sama Abraham, namanya sudah Sarah, sudah. Dia ngomong, "Pah, kawinlah lagi." Saudara, wanita mana yang nyuruh suaminya menikah lagi, saudara? Biasanya yang terjadi suaminya menikah diam-diam. Tapi ini saudara, istrinya nyuruh, "Pah, nikahlah lagi." Abraham pada waktu itu bisa jadi kaget loh saudara. Hah? Kok bisa? Dan singkat cerita, akhirnya Abraham menikah. Mengambil budak dari Sarah. Saudara, dan ketika itu rupanya Abraham berhasil punya anak yang diberikan nama Ismail. Tapi ini bukan anaknya Sarah. Anaknya Abraham dengan orang yang lain. Sedangkan perjanjian Tuhan adalah, anak perjanjian adalah yang dilahirkan dari rahim dari Sarah. Artinya ini bukan anak perjanjian. Nah saudara, secara manusia, Abraham waktu itu senang banget, sudah tua, merindukan keturunan. Dan dia mendapatkan keturunan, pasti sangat disayang. Singkat cerita saudara, seberapa besar sayangnya Abraham, saya tunjukkan saudara, sampai dia berani memberikan Ismail, menyodorkan kepada Tuhan. Tuhan, jadikan Ismail menjadi ahli warisku saja. Coba saudara, ini buktinya. Kita buka dalam Kejadian 17 ayat yang ke-18. Waktu terus berjalan saudara ya. Kejadian 17 ayat 18, saya baca, bisa dimunculkan? Iya. Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Sekiranya Ismail, seandainya Ismail yang kau legalkan menjadi ahli warisku. Tapi Tuhan ngomong enggak, bukan Ismail. Tapi anak perjanjian. Ini dicintai oleh Abraham loh saudara. Singkat cerita saudara, Ismail bertumbuh, bayangin saudara. Ismail bukan pada waktu berpisah dengan Abraham, itu usianya masih kecil, tidak. Usianya sudah 13 tahun, bayangin saudara. Seorang papa yang sudah ketemu dengan anaknya, terus dididik, lihat pertumbuhannya, pasti cintanya luar biasa. Saya punya anak usianya sekarang masuk menginjak 10 tahun saudara. Melihat perkembangannya dari bayi sampai besar itu luar biasa. Semakin mencintai saudara. Tapi peristiwa sorga yang ketiga harus diserahkan Abraham adalah dia harus berpisah dari Ismail. Waktunya cepat saudara. Jadi singkat cerita saudara, ketika itu saudara, Sarah istrinya yang sah saudara di mata Tuhan, itu juga hamil dan melahirkan yang namanya Hiska saudara. Singkat cerita saudara, namanya anak-anak bermain. Ketika bermain saudara, Ismail karena lebih besar, kayak terdorong itu Iska. Jatuh sehingga membuat ini Sarah marah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya keterangannya begitu. Tapi kalau di Indonesianya saya baca buat saudara, Kejadian 21. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Bunyinya begini. Ayat ke-9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Iska,
anaknya sendiri. Stop sampai di sini pengertian bahasa Indonesianya. Tapi saudara, lihat ayat 10. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Ayat 10 ngomong begini, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Iska. Saudara, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suruh ngusir. Ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia, kalau terjemahan bahasa yang lain, saudara, rupanya ini anaknya terdorong. Namanya ibu negara apalagi saudara. Marah anaknya digitukan saudara. Ujung-ujungnya apa? Ismail suruh ngusir. Nah saudara, peristiwa ini berat buat Abraham saudara. Tapi saudara perhatikan, levelnya sudah Abraham, bukan Abram. Levelnya sekali lagi sudah Abraham, sesuai dengan level imannya saudara-saudara. Tuhan izinkan Abraham mengalami ini. Dan ketika peristiwa itu saudara, Abraham diperhadapkan dengan peristiwa yang besar. Saya melihatnya ini adalah kekacauan besar di keluarga itu. Tapi nggak sampai pecah saudara. Ini ribut besar. Lihat saudara ayat yang ke-11. Peristiwa ini, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Dia sebel. Sebel itu apa saudara? Marah tapi nggak terungkapkan. Dia marah dengan istrinya. Dia berkata, Hagar ini kan kamu yang nyuruh. Aku nikahi dia. Setelah dia punya anak, ini adalah anak darah dagingku sendiri. Dan sekarang kamu nyuruh aku ngusir dia, memisahkan dia. Ini darah dagingku. Oh tamu di mana? Ini marah-marah saudara. Tapi saudara ini, saya rasa ini begitu besar. Abraham diperhadapkan dengan ketidakadilan. Abraham diperhadapkan dengan diri seorang bapak yang harus terpisah dengan anaknya. Kita akan diperhadapkan seperti itu saudara. Ada kalanya kita diperhadapkan. Aku sudah pelayanan, sudah sungguh-sungguh, aku kan disuruh. Tapi kenapa harus orang lain yang dipuji? Aku sudah membantu dia, kenapa kok dia harus dipromosi? Kita kadang-kadang diperhadapkan dengan peristiwa ini. Dan ini luar biasanya Abraham. Dia tidak cerita ke siapa-siapa, tapi dia ceritanya ke Tuhan. Tapi saudara, dia berharap Tuhan membela dia. Ini kan gak adil Tuhan. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya saudara. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Iska. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Saudara, dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, dia berharap dapat pembelaan daripada Tuhan. Tapi justru Tuhan seperti yang dukung Sarah. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Kita bawa ke Tuhan. Tuhan, ini enggak adil. Gimana Tuhan? Sepertinya kompetitor ini lebih hebat. Bahkan semakin dipakai luar biasa. Tapi aku semakin terpuruk. Dan Tuhan diam saja. Kita seperti diperhadapkan ini. Tapi inilah titik baliknya dari Abraham, saudara. Dia menuruti apa yang Tuhan mau. Dia mengizinkan peristiwa itu. Dia harus terpisah dengan anak yang dikasihi, yang namanya Ismail. Terpisah dengan ketidakadilan, bukan soal anaknya saja, tapi harga diri Abraham. Sebagai seorang suami dan ayah, dia harus terpisah itu. Dia menyerahkan surga kecilnya. Dan ini luar biasa. Dan yang terakhir saudara, kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Surga kecil yang ketiga dia sudah serahkan. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Meskipun itu menyedihkan buat dia, tapi dia percaya Tuhan pasti memberikan terbaik. Peristiwa yang berikut yang terakhir dan yang keempat saudara. Dia harus menyerahkan anaknya lagi yang namanya Ishak saudara. Peristiwa ini harus dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sebenarnya bukan soal menyerahkan atau tidak. Tapi Tuhan ingin Abraham lebih. Maksudnya adalah apa? Bukan untuk kepentingan Abraham, tapi untuk kepentingan sorga. Dan singkat cerita saudara, Kejadian pasal yang ke-22 ayat 16 sampai yang ke-17. Saudara, Tuhan mengakui Abraham taat sampai akhir.
ketika dia berani untuk memberikan Iskak, anak yang dia kasihi. Biasanya ketika yang keempat ini ketika saudara bisa lulus yang ketiga, dengan mudah saudara bisa memberikan yang keempat. Iskak diberikan kepada Tuhan, ketika mau dipersembahkan, Tuhan mengangkatnya. Dan rupanya disinilah langsung janji Tuhan muncul. Kejadian 22 ayat 16-17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kata Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan singkat cerita saudara, sampai hari ini Abraham menjadi bapak orang beriman. Dan seringkali kita mengklaim yang terakhir ini. Aku keturunan Abraham, aku juga diberkati Tuhan. Tapi kita tidak mau melewati penyerahan surga kecil kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita pengennya berkat Tuhan saja. Padahal kalau kita meneladani Abraham, dia taat sampai akhir. Saudara, tutup Alkitab saudara. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang taat sampai akhir. Bukan dibatasi karena berkat, tapi dibatasi atau menuruti janji Tuhan akan hidup kita. Dan janji Tuhan pada setiap kita semuanya, bahwa pencurahan Tuhan, kebangunan rohani yang terakhir, sebelum kesudahan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, dia memastikan semua jiwa-jiwa harus diselamatkan. Saudara, buat untuk memenuhi kebutuhan saudara sangat mudah buat Tuhan. Tuhan memakai saudara. Jadilah murid, mau dimuridkan. Ibadah dengan setia, ikut komsel, ikut kul, ikut ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, ikut pengajaran saudara, supaya saudara dibenahi hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, mau mereka menjadi seorang murid. Dan mereka terus taat sampai akhirnya nanti. Dan Tuhan berikan kekuatan pada setiap mereka semuanya. Karena kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Diberkatilah Engkau, diberkatilah kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.